Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di kanal Pak Pondi. Mari kita belajar bersama Pak Pondi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Jadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa gerak yang akan kita pelajari nanti ada tiga, ya. Ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar atau gerak berputar. Kita awali dari gerak lurus. Jadi gerak lurus sudah kita bahas sebelumnya adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Dalam pembahasan nanti ada dua yang akan kita bahas jenis dari gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, yaitu disyaratkan jika kecepatannya tetap atau konstan. Jadi jika ada gerakan yang lintasnya garis lurus, kemudian kecepatannya tetap, maka itu dinamakan sebagai gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Sebagai contoh, misalkan ada sepeda motor yang berjalan di jalan lurus dengan kecepatan konstan 70 km per jam. Jadi berada di jalur lurus dengan kecepatan 70 km per jam. Atau misalkan ada bed conveyor, bed conveyor yang berjalan dengan kecepatan tetap 1 meter per sekon. Jadi bed conveyor yang berjalan itu mengikuti garis lurus dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, itu adalah contoh dari gerak lurus beraturan yang bisa kita amati. Kemudian gerak lurus berubah beraturan, ini berbeda dengan gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah secara teratur, ya, baik itu semakin cepat maupun semakin lambat. Nah, ini akan terjadi jika percepatannya A itu tetap atau konstan. Jadi untuk merubah kecepatan itu harus ada percepatan, ya, sehingga bisa menjadi semakin cepat atau semakin melambat. Sebagai contoh, ada sepeda motor atau mobil, ya, dari kondisi diam, maka untuk bergerak mencapai kecepatan tertentu itu diperlukan percepatan. Jadi harus ada percepatan untuk merubah kecepatannya. Atau mungkin sepeda motor, mobil yang bergerak dari kecepatan 30 km per jam berubah menjadi 50 km per jam, maka diperlukan percepatan juga. Jadi untuk merubah kecepatan itu diperlukan percepatan. Atau contoh yang lain misalkan benda yang terjatuh dari ketinggian tertentu. Ya, tentunya jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ya, semakin lama mendekati permukaan tanah, kecepatannya akan semakin besar. Bola yang ditembakkan lurus ke atas, ya, misalkan Anda memiliki bola dilontarkan vertikal ke atas, maka untuk melontarkan itu harus ada kecepatan awal. Maka lambat laun sampai di atas bolanya akan berhenti. Ya. Bolanya akan berhenti. Yaitu ada perubahan kecepatan yang terjadi secara teratur. Makanya dinamakan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Kita bahas yang pertama berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Ini ada persamaan dasar. Nah, ini pemahaman pertama bahwa gerak lurus beraturan itu V konstan, jadi kecepatannya konstan tetap. Ya. Kemudian persamaan yang pertama adalah S sama dengan V kali T, jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Nah, dari situ kita bisa menuliskan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, ini adalah penyelesaian
persamaan sederhana kemarin yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kenapa harus memahami tentang persamaan? Ya, pentingnya di sini. Jadi untuk merubah variabel mana yang harus dihitung, yang belum diketahui itu bisa dilakukan dengan penyelesaian persamaan secara sederhana yang sudah kita bahas. Nah, di mana S adalah jarak, V kecepatan, T waktu tempuh. Ya. Sebagai contoh, ini contoh soal, ada sebuah mobil di jalan tol lurus bergerak dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B dengan kecepatan tetap 100 km per jam. Jadi kecepatannya konstan 100 km per jam. Jika waktu yang ditempuh atau waktu yang diperlukan untuk menempuh dari kota A ke kota B tersebut adalah 2,5 jam atau 2,5 jam, berapakah jarak kota A dan kota B? Penyelesaiannya kalau kita lihat dari soal akan didapatkan kecepatan V sama dengan 100 km per jam. Kemudian waktu T 2,5 jam. Dari persamaan S itu sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Sehingga S sama dengan 100 km per jam dikalikan 2,5 jam sama dengan 250 km. Jadi jarak antara kota A dan kota B itu sejauh 250 km. Kemudian contoh yang berikutnya, mobil menempuh perjalanan 540 km dalam waktu 6 jam dengan kecepatan konstan. Jadi ada jarak yang ditempuh dan waktu tempuh. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut. Jadi yang diketahui ada jarak, ada waktu, sesuai dengan rumus dasar tadi, S sama dengan V kali T, maka V sama dengan S dibagi T. 540 dibagi 6, 90 km per jam. Ini sebagai latihannya, ada kapal laut berlayar dengan kecepatan konstan dan menempuh jarak sejauh 30 km dalam waktu 45 menit. Yang diminta untuk menghitung adalah kecepatan kapal laut tersebut dalam satuan kilometer per jam dan meter per sekon. Jadi pada soal ini, di samping Anda menghitung, juga harus belajar mengkonversi, merubah satuannya. Kemudian latihan yang kedua, kapal laut mampu berlayar dengan kecepatan konstan 35 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh jika kapal laut tersebut berlayar selama 1 hari penuh. Itu dua latihan soal berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti bahasan tentang gerak lurus beraturan. Ya. Nanti bagi yang sedang saya ajar, saya ampu, itu hasil pekerjaan latihan soalnya dikirimkan ke email saya atau ke Google Classroom yang sudah kita buat. Demikian tadi sekilas bahasan tentang gerak lurus berubah beraturan. Jangan malas untuk mencoba mengerjakan, ya, biar bisa mengerjakan, dan alon-alon pokok paham, alon-alon pokok mengerti. Saya akhiri, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.